bagai emas dan perakku, semuanya milikmu, semuanya milikmu. Pakai segala waktuku untuk kemuliaan-Mu, segenap hidupku berikan, Tuhan saja gunakan, Tuhan saja gunakan. Salam dan selamat pagi kepada semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi ini karena kita masih berkesempatan beribadah kepada Tuhan secara atas talian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membantu kerajaan kita memutuskan rangkaian COVID-19 dengan cara mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Salah satunya ialah duduk diam di rumah. Kita jaga kita. Bagi memulakan kebaktian kita pada pagi ini, marilah kita mulakan dengan salam. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita muji Tuhan. Haleluya. Kita diutus untuk berdiri teguh di manapun kita tak ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang
bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekarang waktunya, sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengirim-Mu seumur hidup kami. Mari kita mengangkat lagu penyembahan ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh,
dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. kehidupan. Doa untuk hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa, Engkau yang membaharui segala sesuatu di dalam Kristus. Ubahlah segala kemiskinan sifat kami dengan kekayaan anugerah. Di dalam pembaharuan hidup, kami menyatakan kemuliaan yang surgawi melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pagi ini diambil daripada kitab Roma pasal 12 ayat 1 hingga 8. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 hingga 8 di bawah tajuk Persembahan yang benar. Ayat 1. Kerana itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat terakhir, ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah
firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 13, mulai dari ayat 1 sehingga ke ayat 17. Yohanes 13 ayat 1 hingga ke ayat 17. Di bawah tajuk Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mari kita ucapkan bersama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyakahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bahagian dalamku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Ayat terakhir, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom saudara dan saudari di dalam Kristus.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Khusus pada hari ini Tuhan, terima kasih karena kesempatan kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kau berkati dia dan Engkau bimbing dia melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan, supaya mereka fokus dan supaya mereka menerima firman-Mu dengan sukacita. Terlebih Tuhan, semoga firman-Mu memberkati mereka dan juga menguatkan iman mereka. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Terdapat 3 jenis panggilan bagi kita orang-orang percaya. Pertama, panggilan untuk bertaubat. Yang kedua, panggilan untuk melayani. Dan yang ketiga, panggilan khusus. Pada minggu ini, kita akan belajar tentang panggilan yang kedua tadi, yaitu panggilan untuk melayani. Panggilan untuk melayani. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ditulis, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saudara dan saya adalah saksi-saksi Kristus. Itulah tugas kita, panggilan kita untuk melayani Tuhan, yaitu untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Dalam Matius pasal 25 ayat 14 hingga ke ayat 30. Di situ Yesus menyampaikan satu perumpamaan tentang talenta. Ada 3 hamba yang diberikan talenta. Yang pertama diberikan 5 talenta. Yang kedua diberikan 2 talenta. Dan yang ketiga diberikan 1 talenta. Saudara, talenta berbicara tentang tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan akan tugas pelayanan kita di dunia ini. Saudara dan saya diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Tanggung jawab itu berbeza di antara seorang dengan yang lain. Namun, tujuannya adalah sama, yaitu melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Dengan tema minggu ini, panggilan untuk melayani, kita akan melihat mengapa kita dipanggil untuk melayani. Yang pertama, kita melayani karena Yesus Kristus telah melayani terlebih dahulu. Saya ulangi. Kita melayani karena Yesus Kristus telah melayani terlebih dahulu. Pelayanan Yesus Kristus adalah pelayanan dengan kerendahan hatinya. Di dalam Yohanes pasal 13
ayat 14 hingga 15. Yesus sendiri berkata, "Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh." Ayat 15. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuatkan kepadamu. Sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudara, pelayanan Yesus bukan sahaja dengan kerendahan hati. Pelayanannya adalah pelayanan kasih dan kepedulian terhadap manusia. Pelayanannya adalah pelayanan untuk memberikan keutamaan terhadap keperluan manusia. Ini merupakan pelayanan seorang hamba yang Yesus Kristus tunjukkan kepada kita. Saudara, marilah kita mengikuti teladan Yesus untuk melayani dengan kerendahan hati. Setelah Yesus dibaptis, dia memulakan pelayanannya. Dia mengajar, dia mencari pengikut, dia menyembuhkan orang sakit, dia peduli tentang keperluan manusia. Contohnya, dia memberikan makanan. Dia menegur orang-orang Farisi, orang-orang Farisi yang munafik. Dia meneguhkan murid-muridnya untuk meneruskan pelayanan. Dan akhirnya, dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk semua umat manusia. Semua ini bercakap tentang melayani orang lain, dan pelayanan itu merupakan satu pengorbanan. Saya ulangi, pelayanan itu merupakan satu pengorbanan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 20 ayat 28 mengatakan, Yesus sendiri yang katakan, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, frasa melayani dan untuk memberikan nyawanya bermaksud kematian Yesus di atas kayu salib telah menyediakan penebusan yang sempurna ke atas manusia. Inilah yang dimaksudkan pelayanan yang teragung dan sempurna. Saya ingin bercerita satu pengalaman saya. Semasa saya melayani sebagai staf belia sementara di Gereja Epifani Tongon, sekitar ujung tahun 70-an. Ya, ujung tahun 70-an. Saya memerhatikan setiap ada anjing yang mati di kawasan gereja. Ya, anjing yang mati di kawasan gereja. Seorang hamba Tuhan, dialah yang selalu mendahului. Dan dia selalu satu orang menguburkan anjing-anjing yang mati itu di kawasan gereja. Pada mulanya, saya sendiri tidak mahu membantu dia. Yalah, saya keberatan sebab maklumlah, anjing-anjing itu kita tahu bahwa ada bau busuk bermakna ada anjing mati. Ya, saya tidak larat, tidak tahan ya dengan bau busuk anjing itu. Tetapi oleh kerana hamba Tuhan ini terus juga buat begitu, dia mendahului, dia keseorangan. Lama-lama saya rasa macam
kasihan jugalah. Saya terharu. Akhirnya saya terpanggil untuk membantunya. Jadi setiap kali ada anjing mati di kawasan gereja, sebab ini gereja dikelilingi oleh kampung dan anjing itu kepunyaan orang kampung. Liar lah anjing itu, ya, tidak dikurung. Jadi banyak yang mati. Ya. Jadi saya membantu dia. So kami 2 orang lah. Ya. Apabila hamba Tuhan ini tiada, maknanya tidak bertugas, maka saya lah terpaksa yang ambil tugasan itu. Dan malamnya tidak ada yang membantu saya. Ya. Saudara, apakah message cerita ini? Message cerita ini bagi saya secara pribadi, jangan tunggu orang lain untuk melakukan sesuatu. Buat sesuatu selagi ada kesempatan. Buat sesuatu untuk kepentingan orang lain. Perkara yang kedua, kita melayani untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan dimuliakan melalui pelayanan kita kepada orang lain. Khususnya pelayanan kita kepada saudara dan saudari yang seiman dengan kita. Juga kepada yang tidak seiman dengan kita. Dan juga kepada mereka yang memerlukan bantuan. Mereka yang kita layani ini akan dapat merasakan kepedulian kita. Dan seterusnya, mereka dapat merasakan kemurahan kasih Tuhan. Oleh itu, saudara, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Pasal 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya ulangi, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada satu persoalan. Mengapakah perlu melayani? Jawabannya, kita melayani bukan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Bukan untuk menyenangkan hati orang lain. Kita melayani bukan untuk menyenangkan hati pemimpin gereja. Atau kita melayani bukan untuk suka-suka. Saudara, kita melayani untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah tujuan kita melayani. Kita juga perlu melakukannya dengan segenap hati kita. Yalah, bukan buat separuh-separuh hati atau ala kadar sahaja. Ya, asal buat cukuplah. Sebab dalam firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Dikatakan di situ, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan menunjuk-nunjuk pelayanan kita
atau apa yang kita sumbangkan atau apa yang kita berikan. Ini ada satu cerita lagi. Saya memerhatikan, mungkin saudara dan saudari pernah juga memerhatikan ini. Biasanya kalau ada orang yang meninggal dunia, jadi adalah biasanya lah ada orang-orang kenamaan lah memberi sumbangan kepada keluarga si mati. Mereka datang ke rumah tempat keluarga si mati itu, dan orang kenamaan itu, selain daripada orang lain, orang kenamaan itu akan menghulurkan sumbangannya kepada biasanya wakil keluarga si mati itu. Jadi biasanya digambarlah semasa orang kenamaan itu menghulurkan, digambar. Bukan setakat itu, dimasukkan di dalam media sosial, ya, di dalam WhatsApp, di dalam Facebook. Dan yang paling saya kerap melihat ini waktu yang dekat-dekat pilihan raya, ya. Dan juga apabila sudah di Facebook ataupun di WhatsApp, diceritakanlah si Anu bin si Anu ini pemimpin kita telah menyumbangkan. Oke. Itu ceritanya. Saudara, jangan salah paham. Saya bukan mengatakan bahwa itu salah. Ya. Saya tidak katakan itu salah lah. Tetapi ada tetapinya bagi kita orang Kristen yang kita mau apabila kita melayani atau apabila kita menyumbang, atau dalam contoh cerita tadi kita memberi sedekah ataupun sumbangan. Ada perbezaan cara dunia dengan cara kita sebagai orang percaya. Jelas di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 3, Yesus sendiri katakan ini. Dia kata, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Ya, itu sangat jelas sekali. Tapi biasanya kalau kita menghulur dengan tangan kiri kita, kalaulah tangan kanan kita ada mata, dia nampak juga. Apa yang Yesus maksudkan sini ialah jangan kita menunjuk-nunjuk sehingga kita memegahkan diri kita sendiri. Sebab dikatakan tadi kita mesti melayani untuk memuliakan Tuhan. Itulah tujuan kita. Ya. Perkara yang ketiga, yaitu masih lagi kita melayani. Tetapi kita melayani kerana kita diberi anugerah untuk melayani. Rupa-rupanya saudara, setiap kita ini diberi anugerah untuk melayani. Ya, seorang pakar psikologi Amerika Syarikat yang terkenal bernama Howard Gardner, ya, di dalam teorinya, dan teori ini sangat terkenal di seluruh dunia. Di dalam teorinya bertajuk multiple intelligence atau kecerdasan pelbagai. Dia mengatakan bahwa terdapat 8 jenis kecerdasan atau kemahiran yang ada pada manusia. Bukan 1, tapi 8. Saya sebutlah satu persatu, ya. Yang pertama, verbal linguistic.
Yang kedua, logical matematik. Yang ketiga, visual ruang. Yang keempat, music. Yang kelima, kinestetik. Keenam, interpersonal. Yang ketujuh, intrapersonal. Yang kedelapan, naturalis. Saudara, saya tidak akan terangkan ini satu persatu. Tetapi dikatakan juga bahwa seseorang memiliki sekurang-kurangnya satu kecerdasan. Ada juga orang yang lebih daripada satu kecerdasan. Ada orang yang juga semua 8 kecerdasan ini ada. Ya, ini membuktikan bahwa setiap kita ini mempunyai kecerdasan atau kemahiran. Dan sebagai orang percaya, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Ya. Di dalam firman Tuhan juga menyatakan perkara ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat 6 hingga 8. Izinkan saya membacakannya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia itu menasihat, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, kita gunakan kemahiran atau kebolehan yang ada pada kita untuk melayani. Saya ambil satu contoh yang paling senang lah. Ya. Kalau saudara pandai main gitar, ya kan? Nah, ini yang alat musik yang terkenal lah. Kalau saudara pandai main gitar, bermain gitar lah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kemahiran musik yang Tuhan berikan sebagai orang percaya, Anda gunakan untuk bukan saja menghiburkan orang lain, tetapi memberkati orang lain. Tetapi yang terpenting, kemahiran musik yang ada pada saudara, gunakanlah untuk memuliakan Tuhan. Yalah, mungkin di peringkat kelompok sel atau kelompok penggembalaan. Jangan itu yang orang muda-muda saja main gitar. Ya. Yang kita ini yang umur-umur 50-an ke atas kalau pandai main gitar, wah, bila lagi kita memimpin pujian dan penyembahan, kan? Kan kita sudah menggunakan kemahiran kita untuk memuliakan Tuhan. Ya. Di dalam firman Tuhan 1 Timotius pasal 4 ayat 14. Rasul Paulus bercakap kepada Timotius. Dia kata, "Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penetua." Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda tapi berbakat. Dia kata, jangan lalaikan. Apa maksud jangan lalaikan di sini? Ini bermaksud pergunakanlah atau gunakanlah apa juga karunia, apa juga kemahiran
apa juga kebolehan Anda. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Ya, bukan anugerah daripada yang lain-lain, tapi daripada Tuhan. Buat sesuatu dan manfaatkan untuk mendorong dan memberkati orang lain. Saudara, ada satu persoalan. Kalau tadi mengapa kita harus melayani? Tapi saya percaya soalan yang kedua ini juga soalan yang penting. Bagaimanakah kita harus melayani? Bagaimana kita harus melayani? Ada 3 cara yang dianjurkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan kepada kita, yaitu secara Alkitabiah. Bagaimana kita harus melayani? Yang pertama, melayanilah sesuai dengan karunia atau kebolehan atau kecerdasan yang ada. Contohnya tadi main gitar. Melayanilah dengan kemahiran main musik. Melayanilah sesuai dengan karunia atau kebolehan yang ada pada saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 juga Rasul Petrus mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperolehi tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Firman Tuhan di sini dia kata, layanilah seseorang sesuai dengan kebolehan kita. Kenapa? Supaya kita dapat mengurus apakah karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Contoh tadi pada main gitar, kita uruslah, kita pakailah, sebab itu karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua, setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil. Lukas pasal 16 ayat 10e dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, jangan anggap pelayanan yang ada pada saudara adalah pelayanan yang tidak penting atau pelayanan yang kecil. Ya. Sebab dikatakan firman Tuhan, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, satu hari nanti kita akan setia dan diberi kepercayaan untuk perkara-perkara yang besar. Yang ketiga, melayanilah selagi ada kesempatan. Yohanes pasal 9 ayat 4b dikatakan di sana, selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, kesempatan kita agak terhad. Kita ada banyak masa melayani semasa masih ada kesempatan. Masih siang di sini artinya kesempatan. Ya, bukan maksudnya kita tidak boleh melayani pada malam. Tetapi ada masa-masanya. Malam-malam itu perkara-perkara yang menghalang kita untuk melayani. Tetapi selagi ada kesempatan, selama masih siang, selagi ada keperluan, kita melayani. So, bagaimana kita harus melayani? Pertama, melayani sesuai dengan kebolehan kita. Yang kedua, setia dalam perkara yang kecil. Dan yang ketiga, melayanilah selagi ada kesempatan. Saya ingin kongsikan di sini aplikasi
bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita mengaplikasikannya. Saudara, jika saudara ingin melayani, atau mungkin sudah melayani, jangan dulu fikirkan tentang kekurangan-kekurangan yang ada. Ada orang tidak mau melayani karena dia rasakan, dia kata tiada kemampuan, tiada kebolehan, tiada pelajaran, tiada kedudukan, tiada bakat, dan sebagainya. Jadi, jangan dulu fikirkan tentang kekurangan-kekurangan Anda. Yang kedua ialah serahkan diri dalam kekurangan yang ada. Serahkan diri seadanya. Dan yang ketiga, serahkan diri tanpa syarat. Unconditional. Jangan kerana ada motif atau ada agenda-agenda sendiri. Serahkan diri dalam pelayanan tanpa syarat. Dan apa akan berlaku, saudara? Selebihnya, Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang akan menyempurnakan. Tuhan yang akan berkarya bersama di dalam pelayanan kita. Itulah yang perlu kita fikirkan. Itulah yang perlu kita aplikasikan di dalam pelayanan kita. Dan yang terakhir, saya percaya bagi kita yang sudah melayani, bagi kita yang belum melayani, memanglah ada cabaran-cabarannya. Tetapi saudara, jangan patah semangat. Mulalah melayani. Seperti yang saya katakan tadi, dalam perkara-perkara yang kecil. Saya mula melayani sebagai orang yang menguburkan anjing. Macam yang saya katakan tadi lah. Saya mula melayani juga sebagai penyambut tetamu. Saya juga pernah melayani membantu membersihkan tandas gereja. So, mula melayani dalam perkara-perkara yang kecil. Sebab itu tidak kecil di mata Tuhan. Seterusnya, jangan menyerah kalah dalam apapun pelayanan Anda. Kalau ada masalah-masalah dalam pelayanan, jangan menyerah kalah. Ya, sebab dikatakan tadi, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhan yang akan menyempurnakannya. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala kesusahanmu, segala cabaran di dalam pelayananmu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Sebab ada janji Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan ada janji bagi kita yang melayani. Apa juga pelayanan kita. Dia kata, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, walau apapun berlaku, marilah kita tetap melayani sehingga kita menerima mahkota kehidupan. Karena Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan bagi mereka yang melayani dengan setianya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu dengan iman
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kerana Yesus Kristus sendiri telah melayani terlebih dahulu. Dia telah datang ke dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan, bagi yang belum ada pelayanan, belum memulakan pelayanan, dan bagi mereka yang sudah ada pelayanan, apapun pelayanan ya Tuhan, Engkau kuatkan kami Tuhan, Engkau bentuk kami Tuhan, supaya kami dapat melayani sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Supaya kami melayani untuk menyenangkan hati-Mu. Kami melayani untuk memuliakan-Mu Tuhan. Kami bukan melayani untuk menyenangkan hati manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Marilah bersama-sama mengakui iman. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur karena dapat bertemu dalam ibadah pada minggu ini. Jadi ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama ialah kebaktian perjamuan kudus dalam talian akan dijalankan pada 6 hingga 7 Februari. Untuk kebaktian bahasa Cina, bahasa Inggris dan bahasa Malaysia. Jadi saya mendorong kepada semua jemaat untuk mendapatkan elemen-elemen perjamuan kudus di pusat sumber gereja dengan menghubungi Puan Rinayo di talian ini. Yang kedua ialah untuk semua jemaah berbahasa Cina. Oke. Sila ambil perhatian bahwa kebaktian dalam talian Tahun Baharu Cina akan diadakan pada hari Jumaat 12 Februari 2021 jam 8 pagi. Jadi kita akan memberikan link pautan YouTube ataupun Facebook kepada semua jemaat. Jadi sila berikan kepada jemaat-jemaat kita yang berbahasa Cina. Jadi marilah kita menghormati Tuhan bersama dengan semua orang yang kita sayangi semasa kebaktian dalam talian ini. Maklumkanlah kepada ahli keluarga kita yang mungkin tidak dapat kembali bersama dengan Anda dalam Tahun Baharu Cina ini untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Yang ketiga ialah hari pertama musim puasa, yaitu hari Rabu Abu, akan mengadakan kebaktian perjamuan kudus dalam talian pada hari Rabu 17 Februari 2021 jam 8 malam. Jadi untuk kebaktian ini sebenarnya ada dikhususkan untuk bahasa Malaysia. Jadi maklumat lanjut akan dimaklumkan pada minggu akan datang. Sementara itu pastikan Anda menandakannya pada kalender Anda supaya kita boleh memulakan musim puasa bersama. Dengan sehubungan dengan itu, Diosis kita juga menggerakkan doa puasa 40 hari. Jadi marilah kita menggunakan musim doa puasa ini sebagai waktu untuk mencari Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan katakan pada masa-masa seperti ini. Jadi saya mendorong jemaat Tuhan, kita akan menghantar PDF buku doa puasa, dan saya mendorong kita semua untuk sama-sama melibatkan diri untuk mencari Tuhan ya. Jadi akhir sekali dalam musim ini firman Tuhan mengajar kita ini dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi marilah kita melakukan 3 perkara ini dengan pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda. Amin. Marilah kita berdoa seperti diajarkan oleh penyemat kita sama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan lagu kesyukuran Mama Rayo. Mama Rayo, aku kinoro hingan untuk hadap dopi timungan diti supaya wong suminding aku di Yesus. Mama Rayo, aku kinoro hingan untuk hadap dopi timungan diti supaya wong suminding aku di Yesus. Lang roko siananu korikatanu bina masih dahai royohon doi ngaranu oi sikohon dahai kasari itu aku ikina wadah Mampus ya hai tu manusia. Mama Rayo, Mama Rayo, aku kinara hingan untuk kadang dopi timungan diti supaya wong suminding aku di Yesus. Nokon dalang doko siananu kerikatanu ina masih dahai royohon doi ngaranu on sikohon dahai kasari itu aku ikina wadah oi ngompus ya hai tumbanut dia ngompus ya hai tumbanut dia poi ngompus
tu manuti